Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman dengan temanya, langkah mana bagi Pak Sutri yang lebih benar jika terkait carilah Tuhan dan firman-Nya lebih dahulu, maka hal dunia akan ditambahkan. Dari dasar kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15 dan kitab Matius pasal 6 15 sampai 34 teman-teman. Jadi maksudnya tema pagi ini teman-teman, apabila kita bicara menyimak firman Tuhan lebih dalam satu persatu, khususnya hari ini saya akan men-sharingkan Matius pasal 6 gitu, secara keseluruhan dari 1 sampai 34, dan saya kupas yang pokoknya itu di kitab Matius pasal 6 ayat 33 teman. Judulnya dari kitab Matius pasal 6 33 itu adalah ya bagaimana kita bisa mencari Tuhan lebih dahulu, mencari firman Tuhan lebih dahulu, dan baru yang lain Tuhan tambahkan. Janji di dalam kitab Matius pasal 33 itu bunyinya seperti itu teman. Carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain Tuhan akan tambahkan gitu. Nah problemnya teman-teman, bagi kita yang masih belum berkeluarga, bukan yang pasangan suami istri, kendala ini sudah timbul teman-teman. Ya, bagaimana susahnya gitu ya seorang yang belum nikah gitu menentukan batasannya apa gitu, bahwa mencari Tuhan dan firman-Nya ya sampai sebatas apa baru Tuhan akan tambahkan teman-teman. Nah ini kalau kita pola pikirnya masih balita rohani, anak-anak rohani, remaja rohani, belum ke dewasa rohani, pasti kita akan ada batasan teman, ada batasan bahwa ya kalaupun Tuhan perintahkan carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan ditambahkan. Tapi dalam realita prakteknya teman-teman, kalau ada di perumpamaan firman lain yang mengatakan orang kaya itu, ya kalau bicara orang kaya berarti representasi daripada orang dunia, orang berkeyakinan, orang yang beragama tapi bertuhannya kurang benar, kurang mengenal pribadi Tuhan Allah dan kurang mengenal firman Tuhan Allah. Akhirnya juga kurang mengenal janji-janji Tuhan Allah, juga tidak mengenal rancangan kehendak Allah gitu. Jadi akhirnya semua orang-orang yang dunia dan berkeyakinan itu teman-teman, mayoritas manusia di dunia ini ya akan bisa begitu teman-teman. Batasan mencari Tuhan dan firman Tuhan itu apa gitu, batasannya apa teman-teman? Batasannya apa sampai Tuhan ditambahkan? Jangan-jangan banyak orang yang berpikir bahwa ya cepet Tuhan, ini saya sudah mencari Tuhan, saya sudah mencari firman, mana tambahannya gitu. Nah orang-orang yang balita, yang kanak-kanak dan remaja rohani yang belum dewasa rohani, pasti pola pikirnya teman-teman, bagaimana caranya merangkaikan ya apa rancangan kehendak kita yang masih duniawi itu gitu, yang masih seperti orang dunia atau orang berkeyakinan itu dipaksakan teman-teman dalam segala hal gitu, dipaksakan pengen soal harta, tahta, atau mungkin soal berkeluarga gitu, itu dipaksakan teman, dipaksakan untuk bagaimana ya secepatnya supaya bisa mendapatkan tambahan yang dari Tuhan tadi teman-teman. Janji-janji Tuhan bahwa nanti dikasih sukses duniawi, nanti dikasih kebahagiaan duniawi, nanti dikasih pemenuhan kemampuan untuk memenuhi hal-hal duniawi. Semua tunggu itu teman-teman. Jadi batasannya itu. Nah sedangkan Tuhan bisa memberikan tambahannya itu kan tidak dengan pikiran perasaan kehendaknya si manusia. Tapi Tuhan janjikan firman tersebut, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, carilah Tuhan dan firman Tuhan Allahnya, baru lain tambahkan dari polanya, pola hikmatnya Tuhan, dari pikiran perasaan kehendak Tuhan. Nah kalau dari pikiran perasaan kehendak Tuhan, Tuhan pasti tidak bicara seperti yang orang dunia atau orang berkeyakinan inginkan gitu. Ya kalau yang umumnya orang dunia dan orang berkeyakinan inginkan, ya batasnya itu kan targetnya ini tadi kembali lagi gitu. Ya rancangan kehendak untuk bisa target sukses duniawi, ya bagaimana mendapatkan bahagia duniawi, bagaimana dapat memenuhi nafsu-nafsu duniawi dengan segala macam cara teman. Itu kalau kita lepaskan gitu rancangan manusia dunia atau orang yang berkeyakinan, tidak beda dengan rancangannya iblis teman-teman. Iblis juga merencanakan itu kok. Ya bagaimana iblis menjebak gitu manusia itu dengan rancangan kehendak yang tadi teman-teman. Bagaimana manusia hidup itu harus mencapai target
sukses duniawi, harta bendanya, bagaimana mendapat kebahagiaan duniawi, mungkin dengan menikah, dengan berkeluarga, dengan anak, itu yang diuber itu gitu. Bahkan sampai memenuhi nafsu-nafsu duniawi, yang bagaimana untuk bisa show force di depan umum bahwa hartanya banyak, tahtanya tinggi, ya segala macam nafsu duniawi bisa dipenuhi semua gitu untuk kesombongan dan keagungan. Itu orang dunia, orang berkeyakinan seperti itu, teman-teman. Tetapi kalau Tuhan kan beda sekali, teman. Kalau Tuhan itu rancangan dan kehendak Tuhan itu berbeda sekali dengan rancangan dan kehendak duniawi gitu, dan iblis gitu. Rancangannya Tuhan itu adalah bagaimana mendapatkan target keselamatan akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana untuk bisa masuk dalam surga di akhirat nanti. Berarti kan apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, teman, kan bukan cerita sekarang, teman, bukan cerita yang di dunia sekarang gitu. Yang Tuhan kehendaki itu dengan pola pikir yang di akhirat kekal, dengan kekekalan. Otomatis yang dijanjikan Tuhan, jalannya dan janji Tuhan serta rancangan kehendak Tuhan pasti bukan yang di dunia ini, teman-teman. Pasti berujung ke yang namanya ke akhirat gitu. Nah, ini kan konversinya banyak, teman-teman. Kita ini kan ada yang sudah pasangan suami istri, ada yang masih single gitu. Nah, ini kan kendalanya dua. Kalau yang masih single, pasti urusannya kan cuma single pribadi sendiri, bicara kapan ya saya bisa target sukses duniawinya, kapan ya saya bisa bahagia, kok ketemu pacar aja belum ya, ketemu pasangan yang bakal cocok jodoh juga belum gitu. Pasti mikirnya begitu, teman-teman. Dan bagaimana ya supaya bisa apa yang dibutuhkan untuk tampil di dunia itu bisa di show force kan gitu, bisa dipertunjukkan. Nah, ini tujuan orang dunia dan orang berkeyakinan yang single seperti itu, teman-teman. Tapi ini timbul kendala juga kalau seandainya berpasangan gitu, sudah suami istri. Nah, sama, teman-teman. Berarti ada dua orang yang menuntut berbeda hal-hal duniawi tadi, teman-teman. Jadi kalau bicara target sukses duniawi pasti dua, suami mau apa, istri mau apa. Ini lebih berat, teman-teman. Begitupun juga soal kebahagiaan. Kebahagiaan itu jadi dua juga. Ya, si suaminya mau apa, istrinya mau apa. Ya, belum lagi bicara kebutuhannya. Yang laki butuh apa, yang istri butuh apa. Mungkin kalau cerita pemenuhan hal-hal duniawi, jangan-jangan kalau suami mungkin lebih ke olahraga, mungkin kebutuhan urusan mobil mungkin. Tapi kalau yang istri mungkin lebih bicara dari sisi aksesoris yang dipakai, pakaian atau tas atau dompet atau segala macam, atau mungkin rumah gitu. Ya, nah ini polanya udah beda nih, teman. Cuman jelas kalau suami istri dari sisi duniawi, ya tuntutannya akan jadi lebih banyak daripada orang yang single yang belum menikah, teman-teman. Nah, ini yang teman-teman harus tahu bahwa ya kalau cerita rancangan kehendak duniawi, orang dunia dan berkeyakinan dengan rancangan kehendak Tuhan itu berbeda sekali dan bertolak belakang, teman-teman. Jadi kalau pagi ini saya mau sharingkan khususnya fokus di kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34, dan saya coba petik judulnya itu dari kitab Matius pasal 6 ayat 33 ini gitu ya. Nah, ini batasannya bagaimana mencari Tuhan dan firman Tuhan, baru yang lain ditambahkan. Si suami punya parameter sendiri, si istri juga punya parameter sendiri, teman-teman. Nah, ini yang tidak bisa ketemu, teman. Jadi ribut, akhirnya ribut sendiri, bahkan aneh. Nah, ini sebelum saya masuk ke dalam detail apa sih bedanya antara suami istri ya terhadap kitab Matius pasal 6:33 tersebut. Apa bedanya suami istri terhadap firman yang mengatakan di Matius 6:33 itu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru yang lain akan Tuhan tambahkan. Nah, kalau saya pakai bahasa universalnya, carilah Tuhan lebih dulu dan firman Tuhannya, baru Tuhan akan tambahkan hal-hal duniawi. Itu cerita pengupasan ini pagi ini, teman. Cuma saya lebih baik baca di firmannya dulu aja, teman-teman, supaya nanti waktu men-sharingkan tidak tertinggal gitu. Kitab Matius pasal 6, kalau ayat 1 perikropnya, teman-teman, hal memberi sedekah. Ini saya coba baca satu pasal aja supaya jadi nyambung gitu, teman. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Tuhan Allahmu yang di sorga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya.
Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Ya, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kamu. Hal berdoa, ini perikop yang ayat kelimanya. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doa dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Ya, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan Allahmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Karena itu berdoalah demikian. Nah, ini kalau cerita yang tadi diuniversalkan gitu. Ya, doa dari yang Nabi Isa ajarkan, doa manusia untuk Tuhan Allah itu yang Nabi Isa ajarkan itu secara Nasrani gitu. Ya, Tuhan Allah yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Tuhan Allah kepada kami, jadilah kehendaknya Tuhan Allah di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat, karena Tuhanlah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ini Nabi Isa ajarkan doa inti kepada doa pokok kepada Tuhan Allah itu sebenarnya isinya ini saja, teman-teman. Cuma karena manusianya memodifikasi doanya jadi panjang sekali gitu. Yang tadinya cuma dibaca misalnya 2-3 menit bisa jadi 20-30 menit, cuma istilahnya berdoa saja gitu, meminta kepada Tuhan seperti itu. Nah, Tuhan nggak seneng gitu. Tuhan ajarkan jangan bertele-tele. Toh sebelum kita ucapkan doa juga Tuhan udah tahu nih orang mau apa gitu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhan Allahmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan Allahmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini teman-teman mesti camkan ini gitu. Nah, ini kalau saya baca di ayat 16-nya, teman-teman, perikopnya dulunya hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu. Ya, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, kalau di ayat 19-nya, hal mengumpulkan harta, teman-teman. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang, dan tidak mengindahkan yang lain gitu. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Kalau Mammon dari sisi Nasrani, ya mungkin yang kaitannya dengan hal duniawi, teman. Jadi ada uang, ada segala macam benda dan harta benda gitu yang terkait dengan duniawi gitu. Itu disebutnya Mammon, teman. Hal kekhawatiran, kalau ayat 25-nya perikopnya judul hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Firman Tuhan katakan begitu. Pandanglah burung-burung di langit,
yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Ya, namun diberi makan oleh Tuhan Allahmu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Ya, jadi jika demikian, Allah mendanani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan terlebih lagi mendanani kamu, hai orang-orang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang kami minum? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ya, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaannya itu, ya tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Sesusahan sehari cukuplah sehari. Nah, ini yang saya petik hari ini, sharing pagi ini teman-teman, di ayat 33-nya teman-teman. Kita Matius pasal 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu bahasa di firman Tuhannya itu teman-teman. Tapi kalau saya universalkan, tetapi carilah Tuhan Allah, pribadi Tuhan Allah lebih dulu dan firmannya dan kebenarannya, berarti firmannya, maka semuanya akan ditambahkan yang hal-hal duniawinya tadi. Hal yang terkait dengan makanan, minuman, dan pakaian teman-teman. Itu pasti akan dipenuhi, ditambahkan oleh si Tuhan Allah yang bikin janji ini teman-teman. Ini saya sudah bacakan kitab Matius pasal 6 dari 1 sampai 34 teman-teman. Nah, sekarang saya coba langsung masuk ke draft aja sembari nanti men-sharingkan lebih detail teman-teman. Dan saya akan fokus bukan ke ayat-ayat yang lain, tapi saya lebih akan fokus hari ini Matius 6 ya dari pasal 6 ayat 25 sampai 34 teman-teman. Khususnya di ayat 33 ini yang tadi saya katakan, secara orang single aja yang belum berpasangan aja udah repot teman-teman untuk mempraktekkan batas-batas carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, baru lain ditambahkan bagi yang masih single, belum berkeluarga, itu aja udah repot. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga teman, lebih repot lagi gitu. Nah, ini saya coba pagi ini nanti sharingkan di akhir-akhir draft gitu. Mudah-mudahan teman-teman bisa nangkep dan siapa tahu ada manfaatnya, karena sampai ini hari saya juga nggak pernah dengar tuh ada mentor rohani atau rohaniawan atau pengusaha atau orang berkarir gitu yang bersaksi gitu tentang ini, tentang Matius 6 ayat 33 ini teman. Biasanya kalau sudah kebentur dengan suami istri, pasti salah satu mengalah teman-teman. Yang mengalahnya bukan berarti maksudnya bagaimana ngikutin melakukan firman Tuhan. Jadi lebih malah tidak melakukan firman Tuhan daripada ribut gitu. Urusannya seperti itu. Banyak sekali mentor rohaniawan, bahkan gitu ya, kalau cerita pengusaha ya wajar-wajar aja lah. Kalau ceritanya membalans diri antara suami dengan istrinya dengan suami, akhirnya dua-duanya tidak melakukan kitab Matius pasal 6 ayat 33 teman. Akhirnya ada keterbatasan mencari Tuhan Allah itu ya, dan firman Tuhan itu ada batasan-batasan yang nggak bisa, karena parameternya tetap dikembalikan ke ya mana gitu, tambahan duniawinya gitu. Nah, padahal kalau cerita dari orang-orang yang sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, sudah dewasa rohani, bahwa yang dijanjikan Tuhan itu bukan harta duniawi teman, tapi harta yang di akhirat nanti. Nah, ini sering jeblos teman, yang beda tuh di sini. Nah, meskipun ya kalau cerita janji Tuhan kan tidak bisa diingkari gitu, tidak terjadi teman, pasti terjadi. Nah, tapi pengertian kita sudah berubah teman. Pengertian kita itu bahwa yang namanya janji Tuhan ditambahkan itu bukan untuk kepentingan kita teman. Masalah ditambahkannya iya gitu, ditambahkan benar, Tuhan ditambahkan karena itu janji Tuhan, tapi bukan untuk kita. Ternyata tambahan itu adalah untuk Tuhan sendiri. Ya, Tuhan akan pakai kita sebagai alat Tuhan untuk bisa menjadi alat Tuhan memberitakan kebenaran firman Tuhan ya kepada sesama-sama kita yang lain. Itu loh. Jadi bedanya sasaran
target akhir dari tambahan itu juga kadang-kadang yang bikin meleset, teman-teman. Nah, ini kalau sampai kita sudah lebih dewasa rohani, entah suaminya atau istrinya dulu, biasanya udah lebih tenang, teman. Maksudnya lebih tenang itu ya memang sudah tahu bahwa kalaupun Tuhan kasih tambahan bukan untuk di dunia ini, tapi untuk bekal kita hidup di akhirat nanti. Nah, problemnya pasangannya kan belum tentu tahu, teman. Pasangannya si suami yang sudah lebih dewasa rohani belum tentu istrinya seimbang. Istrinya yang sudah lebih dewasa rohani belum tentu suaminya seimbang. Nah, ini yang susah sekali untuk di-adjust ini apabila dalam satu keluarga pasangan suami istri itu tidak satu level iman, teman. Jadi tidak satu level pengenalan, tidak satu level pengertian gitu, tidak satu level keberanian melakukan firman. Nah, ini yang bikin ribut, teman-teman. Jadi nanti akhirnya di ujung-ujungnya yang seperti di tema. Jadi yang benar yang mana gitu? Yang benar suaminya atau istrinya atau suaminya. Nah, ini kalau sempat nanti saya coba lebih detailkan, teman-teman. Saya bacakan draftnya aja dulu. Kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Jangan lakukan perintah dan peraturan firman Tuhan dipertontonkan kepada sesama, karena kita tidak akan terima upah dari Tuhan. Jangan memberi sedekah demi pujian, tetapi beri sedekah dengan tersembunyi, maka Tuhan yang melihat tersembunyi akan membalasnya. Jadi intinya kita kalau cerita melakukan firman Tuhan atau memberikan sedekah gitu, ya nggak perlu nampang lah gitu. Nanti kalau kita nampang ke manusia, kita dapat upah dari manusia. Jangan-jangan kata firman Tuhan katakan nanti kita tidak dapat upah dari Tuhan gitu. Ya lebih baik kita dapat upah dari Tuhan, sifatnya kekal, daripada ke manusia yang sifatnya fana gitu. Itu inti dari kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4 seperti itu, teman-teman. Dalam hal Matius pasal 6 ayat 5 sampai 8, berdoalah di dalam kamar dan tutuplah pintu. Berdoalah kepada Tuhan di tempat-tempat sembunyi, maka Tuhan akan melihat dan membalasnya. Dan janganlah berdoa bertele-tele yang menyangka karena banyaknya kata-kata di dalam doa akan dikabulkan oleh Tuhan. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan sebelum kita minta kepadanya. Ya ini yang tadi dikatakan. Jadi kalau berdoa kepada Tuhan itu ya seperti orang bercakap-cakap aja, dengan berdialog sama Tuhan gitu. Ya sudah tahu Tuhan tiap hari bareng sama kita kok. Apa yang terjadi dalam kita kan juga Tuhan udah tahu gitu. Nah, cuma problemnya kadang-kadang kita tidak menghidupkan roh Tuhan, teman. Jadi tidak ada intimasi gitu antara kita dengan Tuhan melalui roh Tuhan itu. Kalau kita misalnya ada intimasi dengan Tuhan gitu setiap hari, setiap saat, setiap detik gitu, ya rasanya tidak berdoa pun, ya tidak berdoa maksudnya secara formal, secara khusus, ya sudah berdoa gitu, ya sudah berdialog setiap saat kok bersama Tuhan. Nah, ini yang mesti kita latih ini, teman. Jadi belajar berdoa dalam roh dan kebenaran, dalam arti kata bagaimana kita hidupkan roh kita dengan roh Tuhan, dan bagaimana kita berdoa itu selalu sesuai dengan firman Tuhan. Jangan katakan seperti orang yang belum dewasa rohani, saya sudah berdoa kok, menunggu Tuhan gitu. Loh, apa yang ditunggu? Tuhan lagi tunggu kita kok, bukan kita nunggu Tuhan. Tuhan lagi nunggu kita, bagaimana kita mengerti dan melakukan firman Tuhan. Itu yang Tuhan tunggu gitu. Nah, kalau jangan dibalik seperti orang dunia atau orang berkeyakinan menunggu Tuhan, apa yang ditunggu gitu, nggak ada yang ditunggu. Tuhan lagi nunggu kita. Nah, ini mesti diingatkan, apa yang Tuhan tunggu. Ya, kita harus mau mencari Tuhan dan firman Tuhan, kita harus mengenal akan Tuhan dan firman Tuhan, kita harus mengerti akan Tuhan pribadi dan firman Tuhan, dan kita harus melakukan perintahnya gitu. Ya, apa yang diperintahkan oleh pribadi Tuhan yang di dalam firman-Nya itu. Itu, teman-teman, kuncinya itu. Bukan kita menunggu Tuhan, tapi Tuhan sedang menunggu kita gitu. Matius pasal 6 ayat 9 sampai 15. Nabi Isa ajarkan kita mengajarkan kita. Cuman pokok doanya aja, teman-teman. Doa itu ringkes-ringkes aja. Ini bisa universal gitu. Saya coba universalkan gitu. Tuhan yang di surga gitu. Doanya cuma gitu. Dikuduskanlah nama Tuhan, hidupkanlah roh Tuhan dan kehendak firman Tuhan, agar di bumi seperti di surga. Yang beri kami hidup berkecukupan, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Tuhan yang mempunyai hidup dan segala kuasa serta kemuliaan selama-lamanya.
inti pokok doa yang Nabi Isa ajarkan kepada Tuhan Allah cuman begini saja teman-teman. Kalau saya universalkan bunyinya seperti itu gitu. Jadi nggak ada tele-tele segala macam teman-teman. Jadi kita benar-benar ada apa? Doa itu ada kepasrahannya Tuhan lah yang atur semua gitu. Bukan kita yang minta ini itu gitu. Banyak sekali orang berdoa ya karena itu ya kepengennya sesuai rancangan kehendaknya si kita sendiri, si manusia sendiri gitu. Padahal kan tidak. Kalau yang sudah dewasa orangnya kita tahu gitu. Yang akan terjadi itu adalah apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan janjikan, dan apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya. Ya itu udah nggak bisa nawar teman. Di luar itu kita masuk neraka, nggak bisa gitu. Jadi tetap kita harus menjadi pelaku firman supaya kita mendapatkan keselamatan kekal di dalam surga. Nggak bisa lari teman-teman. Jadi firman itu adalah peta kebenaran hidup kita. Nah, untuk mencapai peta itu, mencapai targetnya Tuhan, ya kita butuh menghidupkan roh Tuhan sebagai kompasnya. Yang saya sharingkan kan seperti itu gitu. Matius pasal 6 ayat 16-18. Jika kita berpuasa, janganlah tunjukkan sedang berpuasa. Kita harus tampil rapi dan bugar serta ceria, supaya orang tidak tahu jika sedang berpuasa. Hanya Tuhan yang tahu, maka Tuhan yang akan membalasnya. Jadi kalau bicara soal puasa itu malah harus seperti itu teman-teman. Jangan marah-marah ke orang yang tidak berpuasa. Yang kita sedang berpuasa jadi marah-marah gitu. Malah nggak boleh gitu. Yang kita yang berpuasa itu justru harus bertingkah seperti itu, rapi, bugar, ceria gitu, sampai orang nggak ngerti bahwa kita ini sedang berpuasa. Nah, kalau sampai seperti itu, upahnya dapat dari Tuhan, bukan dari manusia yang memuji-muji, waduh hebat ya, Anda berpuasa, bukan itu gitu. Tuhan yang akan memberi upah gitu. Matius pasal 6 ayat 19-24. Jangan kumpulkan harta dunia karena semua fana, tapi kumpulkan harta surga karena kekal. Di mana ada harta kita, maka di situ juga hati kita berada. Kita tidak dapat mengabdi kepada Tuhan dan kepada Mammon. Nah, ini yang repot begini teman-teman. Kalau kita belum dewasa rohani, antara kebutuhan yang tadi dikatakan di kitab Matius 6 ayat 33 tadi, cara dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain Tuhan akan tambahkan. Nah, yang mana yang diutamakan teman-teman? Ya, mencari Tuhan dan kebenarannya itu yang diutamakan, baru tambahan sih untuk tambahan bonus aja, atau mau kebalik. Ya, sebenarnya kita pengen tambahannya nih. Cuman seolah-olah kita berakting, bertingkah seolah-olah kita nurut taat sama perintah firman Tuhan, tapi dengan harapan dapat tambahannya di depan, teman. Sedangkan Tuhan kan nggak mau begitu, dan Tuhan pengen kita sadar dengan sendirinya bahwa yang namanya tambahan itu bukan hal-hal yang duniawi teman-teman. Kalau hal-hal yang duniawi untuk kita capai dalam dunia itu bukan. Jadi kalaupun Tuhan beri kelimpahan bentuknya duniawi, itu cuma sebagai alat aja teman. Alatnya Tuhan untuk bisa mensupport kita ya melakukan apa yang Tuhan perintah dan peraturan selanjutnya. Tuhan pengen sekali kita ini tidak melakukan firman Tuhan saja. Tuhan pengen kita ya pada prinsipnya melakukan apa menjadi alat Tuhan dalam hal mengajarkan firman Tuhan. Meskipun bentuk mengajarkannya ada dua, teman. Mengajarkan dalam bentuk teori rohani mungkin bagi mentor rohani dan rohaniawan, dan kepada kita yang di dunia sekuler, di marketplace, Tuhan pengen sekali kita mengajarkan dalam bentuk memberitakan kesaksian hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan. Itu yang Tuhan ingin. Nah, kenapa sih ya Tuhan ngarepin kita begitu? Karena memang Tuhan dari awal sudah pengen sekali bagi Nasrani itu ya kita itu seperti Nabi Isa gitu. Mungkin bagi Muslim juga pengen seperti Nabi Muhammad gitu. Nanti bagi orang Konghucu juga pengen seperti Nabi Konghucu atau Siddhartha Gautama atau yang lainnya gitu. Ya pengennya Tuhan seperti itu teman-teman. Jadi kalau saya sebagai Nasrani, ya Tuhan pengen sekali saya ini serupa dengan Nabi Isa. Nah, kalau saya serupa dengan Nabi Isa, ya berarti saya harus benar-benar totally melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita sayang sama Tuhan, kita taat dan mengasihi Tuhan, ya kita harus penuhin apa yang Tuhan mau. Apa yang Tuhan mau untuk kita? Ya Tuhan pengen sekali kita itu sempurna. Di mata Tuhan itu sempurna. Dan sempurnanya kita gitu yang Tuhan maksud itu ya melakukan firman Tuhan lagi. Ya seperti harus seperti Nabi Isa sebagai sulungnya, bolak-baliknya ke situ terus teman-teman. jadi balik lagi Tuhan pengen seperti itu gitu, yang dikumpul gitu bukan harta dunia tapi harta yang dalam surga gitu. Matius pasal 6 ayat 25-34. Hal kekhawatiran hidup akan lebih terasa jika dialami oleh pasutri, karena dua orang yang harus dipersatukan dalam hal ya kemauan dan kemampuan. Dalam hal kemauan dan kemampuan mengenal serta mengerti dan melakukan firman Tuhan gitu ya, tanpa hidupkan roh Tuhan bersama, maka pasutri
akan alami kepincangan iman. Ya karena beda terus teman-teman. Kalau bicara yang single kan ceritanya lain. Tapi kalau bicara Pak Sutri kan ada suami, ada istri, ada suami gitu. Nah ini yang repot. Ini saya abaikan loh yang urusannya istri Pak Sutri itu punya anak-anak saya abaikan. Yang punya mantu saya abaikan. Punya orang tua saya abaikan. Mertua saya abaikan. Tapi kan kembali kalau bicara suami istri, pasangan suami istri gitu, di mata Tuhan kan satu teman-teman. Ya berarti ya Tuhan akan pegang satu yang mana gitu. Ya kalau memang yang kuat imannya lebih dewasa rohani suaminya, jangan-jangan Tuhan pegang suaminya dulu. Nah tapi kalau sebaliknya yang kuat itu ada istrinya, jangan-jangan Tuhan juga pegang istrinya lebih dulu gitu. Tapi karena dua orang jadi kan ribut teman-teman. Nah yang saya cermati selama 20 tahun lebih teman-teman, orang-orang yang mentor rohani, rohaniawan atau teman-teman rohani saya sebagai pengusaha juga, rasanya banyak yang nggak bisa teman terapin itu gitu. Nggak tahu, saya sampai hari ini juga nggak pernah tahu gitu mana orang yang benar-benar bisa menomorsatukan kerajaan Allah dan firman-Nya Tuhan dulu gitu dibanding tambahannya. Kayaknya belum pernah ketemu teman. Bahkan kalaupun saya praktekin juga ragu-ragu, takut sendiri gitu. Apa bener gak sih saya melakukan seperti ini? Kok aneh banget kayaknya, nggak ada contoh yang bisa dilihat. Saya nggak pernah melihat yang namanya orang mentor rohaniawan yang kelas domestik gitu atau internasional yang benar-benar praktek ini juga kayaknya belum ada contohnya teman, nggak pernah dengar. Pengusaha begini juga belum saya dengar gitu, nggak tahu. Jadi kalau cerita hubungan antara suami istri saya nggak dengar, tapi kalau cerita misalnya orang-orang yang benar-benar sudah sukses secara kelas dunia yang benar-benar menyerahkan hartanya untuk Tuhan, nah itu banyak teman, itu yang seperti itu banyak. Tapi yang benar-benar disupport suami disupport istri, istri disupport suami, saya nggak ngerti loh, nggak pernah dengar. Tapi kalau yang si suami memaksakan diri atau istri memaksakan diri untuk dewasa rohani dan benar-benar berbuat begitu Tuhan, ya itu ada gitu. Ya Bill Gates lakukan itu, ya Warren Buffett juga lakukan itu. Jadi banyak teman-teman yang berani melakukan hal seperti itu, banyak gitu. Tapi saya nggak ngerti di backgroundnya mereka bagaimana gitu. Ya apakah benar bareng-bareng istrinya atau tidak? Ya atau beda prinsip aja. Nah ini kan pengennya Tuhan kalau bicara Pak Sutri kan satu paket teman-teman. Nah ini nggak mudah teman, apalagi sebelum kita mendapat tambahan duniawi dari Tuhan, ya kita masih in process gitu, masih dalam work in process, masih dalam proses. Ini lebih berat, lebih berat. Jadi kemarin teman saya ada yang nanyakan, coba berani nggak saya katanya men-sharingkan apa yang terjadi dalam hidup saya, meskipun saya kan belum tahu ujungnya teman-teman. Apakah saya benar atau tidak benar, saya juga tidak ngerti gitu. Tapi yang saya bisa sharingkan itu adalah apa yang saya lakukan saat ini dengan hasil akhir gimana saya belum tahu ya. Sedangkan yang namanya harapan hasil, contohnya dari kitab Matius pasal 6:33 tadi, carilah dulu kerajaan Allah dengan kebenaran, baru yang lain-lain Tuhan akan tambahkan itu gitu. Tepatnya supaya nggak salah, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Makna dari ayat ini teman-teman, ini relatif sekali. Kalau kita bicara ini dari sisi orang yang belum dewasa rohani, ya berarti kan pasti manusianya akan mengharapkan tambahannya teman-teman. Jadi bukan yang nomor satu, istilahnya carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, bukan itu yang prioritas satu. Malah yang prioritas satu adalah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Nah gitu. Jadi ini beda, suami istri itu bisa begitu gitu. Ya kalau sampai suami sudah dewasa rohani tahu bahwa berarti Tuhan janji seperti ini, bahkan sudah lebih tahu lagi bahwa apa yang akan ditambahkan itu ya bukan untuk dinikmati di dunia, tapi dipakai sebagai support, sebagai pendukung ya kita waktu menjadi alat Tuhan. Kita tahu gitu, sasarannya itu teman. Kita bukan seperti Tuhan janjikan seperti iblis atau orang dunia atau orang berkeyakinan rencana dan rancangan untuk bisa masuk ke dalam rancangan kehendak duniawi itu gitu ya, yang tadi dikatakan target sukses duniawi, bagaimana mencapai kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi kebutuhan duniawi dengan segala macam cara, halal tidak halal gitu. Nah itu kan yang bikin kacau kan itu teman-teman. Jadi kembali lagi kalau hari ini saya bicara seperti ini, ya ini tidak mudah teman-teman. Jadi bagaimana caranya ya yang namanya dua orang yang harus dipersatukan itu dalam hal kemauan dan kemampuan yang mengenal serta mengerti dan melakukan firman Tuhan tanpa hidupkan roh Tuhan. Kalau apabila suami istri ini tidak bisa menghidupkan roh Tuhan gitu, rasanya susah teman. Rasanya nggak mungkin Pak Sutri itu akan
akan bisa sama. Ya suami istri itu akan jadi terpincang-pincang. Nah cuma kadang-kadang Tuhan juga biarkan suami istri ini tetap bermasalah dengan tujuan ya mengasah iman si suami atau istrinya, teman-teman. Jadi kalau misalnya iman si suaminya di level, misalnya kalau kita anggap anak tangganya ada 100 gitu. Kalau level iman si suami itu sudah 60, di level 60 gitu. Ya istrinya masih di 40, ya berarti kadang-kadang bagaimana caranya menaikkan level yang 60 menjadi 70, 80, 90 sampai 100 itu ya dengan cara dibikin masalah dengan istrinya, teman-teman. Jadi waktu kebentur istrinya, level imannya si suami bukannya runtuh gitu. Kalau yang kuat iman ya dia akan berkembang lagi, naik level lagi. Dari 60 menjadi step ke 70, berkembang lagi 80. Tapi kalau yang imannya tidak kuat, teman-teman, atau misalnya dia lebih takut kepada pasangannya, kepada istrinya, atau istri lebih takut kepada suaminya, ya berhenti, teman-teman. Jadi level si suami itu 60, bukan naik ke 70, malah berhenti di 60. Bahkan 60 pun tidak bahagia dengan istrinya, malah nurunin iman gitu. Jadi 50 kali atau 40. Jadi sesuai dengan iman, level tingkat iman istrinya. Lah ini kan kacau, teman-teman. Bisa juga kejadiannya kebalik, teman-teman. Level iman istrinya sudah di angka 70 misalnya, si suaminya masih 50. Nah kalau si istrinya lebih takut kepada suami daripada ke Tuhan, ya dia akan turun level, teman. Turun level bahwa ya akan mengimbangi si suaminya itu. Dan akhirnya dua-duanya tidak bisa berkembang level iman yang Tuhan rancang dan kehendaki itu, teman-teman. Nah ini memang konsekuensi menghadapi hidup itu, resikonya memang waktu di pasangan itu, teman-teman. Karena kalau bukan yang pasangan suami istri, kita masih punya solusi ditinggalkan gitu. Tapi kalau kita udah bicara suami istri, ditinggalkan pun itu salah gitu. Secara firman itu berdosa, salah. Karena firman Tuhan tidak menghendaki suami istri itu bercerai. Jadi kendalanya makin banyak, teman. Nah kendala makin banyak ini yang kalau saya tangkap justru ini menjadi poin gitu, poin untuk bagaimana kita bisa naik level iman, ya kita sampai semaksimal 100 step itu yang Tuhan rancang dan kehendaki itu, teman-teman. Nah ini satu contoh, teman, yang saya kasih inputkan ya. Misalnya dari cara pola hidup aja, teman. Pola hidup saya sebagai pengusaha dari zaman dulu dengan sekarang itu berbeda sekali, teman. Nah ini waktu saya sebelum nikah gitu, ya saya masih menghadapi hal perubahan ini sendirian, teman. Tapi kalau sekarang sudah dengan istri gitu, lagi kan ditonton sama istri gitu. Jadi umpama kalau di jam saya sekarang gitu, biasa saya jam 2 atau 3 subuh sebelum mengenal Tuhan, saya baru tidur, teman-teman. Nah sekarang bisa kebalik gitu. Ya, saya jam 2 atau jam 3 subuh itu saya sudah bangun gitu. Ya, saya sudah bangun membuat saat teduh. Itu hampir setiap hari, teman-teman. Kalau capek sekali mungkin saya bisa mulur dari jam 3-an hampir jam 4, tapi jam 4 pun jarang kali. Rata-rata jam 2 sampai jam 3 gitu. Ini sudah saya lakukan bertahun-tahun, teman-teman. Padahal dulu belasan puluhan tahun saya tidurnya baru tidur jam 2 jam 3 pagi, teman-teman. Kebalik gitu. Nah, apa yang saya kerjakan dari jam 2-3 subuh gitu? Saya membuat draft kesaksian seperti untuk vlog pagi ini, teman-teman. Saya nge-vlog kan dari mulai subuh, bikin tidak ngerti Tuhan mau bimbing saya kemana, saya bikin draft gitu. Roh Tuhan bimbing saya sampai akhirnya jadi. Nah, jam 7 saya baru ke-vlog dan bikin seperti ini gitu. Jadi kalau teman-teman nanya besok mau bikin sharing apa, saya juga nggak tahu gitu. Apa yang mau di-sharingkan gitu. Jadi pertama saya jam 2 jam 3 subuh itu bangun tidur, siap-siap itu bikin draft kesaksian. Setelah itu membagikan materi sharing pribadi. Saya dibiasakan dari tahun 2007 membuat sharing satu layar ringkas gitu, saya SMS atau WA itu saya kirimkan dari tahun 2007, teman-teman. Sampai ini hari ya puji Tuhan tidak pernah putus. Cuma pernah putus waktu tahun berapa wisuda si anak perempuan saya di Australia, saya berhenti gitu sebulan, teman. Saya nggak kirim sharing gitu. Di luar itu saya kirim itu setiap hari dari 2007 sampai sekarang. Yang ketiganya saya juga bikin materi sharing bersama teman-teman ya untuk bisa jadi masuk ke dalam MTT Journey itu pribadi saya gitu, tim saya bikin MTT Journey itu, channel MTT Journey itu gabung sama teman-teman. Biasanya banyaknya berupa ada pujian penyambahan awalnya secara universal, dilanjut lagi dengan ada sharing secara running text gitu. Kalau memang teman-teman betah baca ya seneng kali karena running text. Yang ketiganya bisa saya selipin sharing seperti ini, teman-teman. Tapi kalau khusus yang buat sharing seperti ini, saya bikin sengaja yang channel MTT Inspiration itu saya biasanya bikin pagi, saya bagiin siang, teman-teman.
Itu tanpa edit dulu, tanpa edit, tanpa apa, langsung saya bagikan saja. Dan draftnya juga saya nggak ngerti mau ngomong apa juga, kadang-kadang nggak detail gitu. Tapi saya lakukan itu teman-teman. Nah ini yang materi sharing ini, yang yang namanya sharing bersama teman-teman itu namanya MTT Journey teman. Itu yang paling komplit, mungkin membosankan kali, panjang sekali ceritanya gitu. Nah terus jam 7 sampai jam 9 teman-teman. Biasanya saya itu record kesaksian gitu ya, seperti hari ini saya membuat vlog ini gitu. Kurang lebih jam 7 sampai jam 9. Nah, jam 11 sampai 13 biasanya saya sambung lagi teman-teman, bikin record lagu-lagu original untuk religi teman-teman. Saya bikin lagu-lagu religi hampir tiap hari teman-teman. Hampir tiap hari bikin satu lagu atau 2 lagu tiap hari, dari mulai Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Saya bikin seperti itu gitu. Tapi semua original semua, dibantu teman-teman saya yang pemusik pencipta lagu itu. Tapi yang membuat itu orang-orang Muslim teman, jadi bukan Nasrani. Saya nggak mau dari orang Nasrani, biarin supaya lagu-lagu pujian penyembahan kepada Tuhan itu sifatnya bisa universal gitu. Nah ini sudah saya lakukan beberapa tahun ini teman-teman. Nah itu saya aktif itu bisa sampai jam 11-an kali teman, jam 1 baru bubar selesai gitu. Nah setelah itu saya masuk mulai teman-teman. Kalau cerita nyeling pekerjaan kantor itu cuman jam 9 sampai jam 11 teman-teman. Itu nyeling pekerjaan kantor. Biasanya saya sebagai fungsi komisaris dimintain makro strateginya, konsep strateginya gitu. Nah saya biasanya abtanin waktu jam 11 sampai jam 11, jam 9 pagi sampai 11 siang teman. Udah itu aja. Nah, kalaupun nanti disambung misalnya, saya biasanya membiasakan diri setelah jam 1 saya balik ke rumah teman, atau kerja di luar kantor gitu. Nah, saya bicara work from home. Jadi biasanya kerjanya banyaknya pakai WA teman, pakai WA atau pakai Zoom gitu. Ya paling begitu saja gitu. Nah itu jadi kalau saya totalkan jam kerja saya itu selama 24 jam teman-teman, ya cuma 5 jam gitu. Saya cuma kerja untuk kantor itu ya 4-5 jam. Yang lainnya rasanya untuk urusan rohani semua gitu. Nah itu setelah itu ya jam-jam terus sorenya, jadi saya untuk work from office itu jam 9 sampai 11, disambung lagi work from home itu jam 14 sampai 17. Nah setelah 17 jam 5 sore ini sampai jam 19 biasanya saya fitness gitu. Saya olahraga bareng-bareng, ada personal trainernya gitu. Nah sekalian mementorin juga teman-teman di fitness, dan kadang-kadang seperti itu. Nah terus masuk jam 7 sampai 21 biasanya dengar ya makan malam, ya kadang-kadang balik santai-santai gitu, mandi, setelah mandi baru dengerin khotbah. Seperti itu, jam 9-10 udah tidur lagi teman. Jadi bener-bener kayak bayi teman-teman. Ini kok jadi kebalik, hidup saya itu bener-bener jadi nggak maco gitu loh. Seperti bener-bener bayi gitu. Yang jam 9-10 udah tidur, nanti bangunnya jam 2-3 pagi. Kebalik teman-teman. Kalau zaman dulu kebalik, ya baru tidur jam 2-3 pagi gitu. Bangunnya jam 9, jam 10 gitu. Pagi. Nah kalau sekarang malah kebalik, jam 2-3 bangun gitu, ya tidurnya jam 9-10, jadi benar hidupnya total kebalik teman-teman. Nah kalau saya bicara dari jam kerja gitu, jam kehidupannya, bedanya orang duniawi dengan rohani teman-teman. Untuk mengukur yang tadi saya katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, lalu Tuhan tambahkan. Nah ini bedanya apa gitu, mencari Tuhan Allah dan kebenaran, kefirmannya itu sampai di mana gitu. Kalau saya hitung teman-teman, kalau kita bicara kitab Matius pasal 6 ayat 33, ya orang duniawi itu jam kerjanya itu biasanya jam kerjanya 16 jam sehari teman. Jadi kalau sehari 24 jam, orang-orang duniawi itu kerja itu 16 jam. Nah, untuk bicara roh gitu, yang bicara rohani ya ada doa makan, ada doa bangun tidur, mau tidur gitu. Ya saya anggap sejam lah. Tapi kalau Nasrani kayaknya nggak ada loh. Ada yang ngebut-ngebut aja, jangan-jangan 5-10 menit juga, sehari 5-10 menit udah cukup gitu. Ya cuman sebentar-sebentar aja gitu. Ya begitu. Ya saya anggap full 1 jam gitu. Berarti kerjanya 16 jam, ya yang namanya untuk kebutuhan rohani itu sejam. Padahal saya curiga, jangan-jangan nggak ada sejam gitu. Nanti teman-teman juga koreksi diri. Nah tidurnya teman-teman, rata-rata dokter bilang kan tidur minimal 6 sampai 9 jam gitu. Ya atau 8 jam. Anggaplah saya ambil rata-rata 6 ke 8, anggaplah 7 jam. Mereka orang dunia melakukan tidur 7 jam dong.
Nah, tapi apa yang dilakukan oleh orang rohani kalau yang saya contohkan dalam hidup saya gitu. Kalau saya hitung teman, jam kerja saya itu cuma 45 jam teman. Kerja secara fisik duniawi itu cuma 45 jam. Tapi memang Tuhan kan balik lagi, ya tidak semua orang bisa seperti saya. Kalau saya mungkin kan dari fungsi komisaris sehingga saya bisa kerja 45 jam. Nah, yang berbeda sekali kan istri saya. Istri saya kan sebagai orang yang masih full gitu, full kerja dengan timnya, ada tim holdingnya gitu. Nah, itu kerjanya kan lama teman-teman. Nah, jangan-jangan istri saya itu kena kategori yang jam kerjanya 16 jam. Karena sebagai fungsi director gitu, dari fungsi director. Jadi masih kerja di operasional. Ya kerjanya masih 16 jam. Saya 5 jam gitu ya. Saya jam rohaninya saya 13 jam gitu. Kalau saya hitung tadi ya. Istri saya jangan-jangan cuma 1 jam. Ya, tidur saya, kalau saya perhatikan tidur saya, rata-rata itu cuma 5 jam benar. Kecuali kalau siang masih ada sempat saya napping paling setengah jam atau sejam. Berarti tidur saya itu 5 sampai 6 jam. Ya, tidak lebih banyak daripada orang dunia yang 7 sampai 8 jam gitu. Jadi kembali lagi, apa sih yang disebut pola hidup rohani dengan duniawi? Ya jangan mengatakan orang duniawi atau orang-orang berkeyakinan mengatakan bahwa orang rohani itu malas-malas. Kalau saya lihat tidak malas gitu, cuma beda pola kerja aja. Nah kembali lagi ya, orang rohani itu mau sampai seberapa berani gitu ya melakukan firman Tuhan yang tadi dikatakan dalam kitab Matius 6 ayat 33 tadi. Carilah dulu kerajaan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambah kepadamu. Nah, kalau kita melihat dari kacamata dunia, ya banyak orang katakan kalau suami istri seperti itu, gitu, aktivitas seperti itu. Orang dunia, orang berkeyakinan akan mengatakan bahwa ini suaminya gila ini, ya suaminya nggak benar gitu. Ya, yang benar itu istrinya gitu. Karena benar-benar istrinya itu nampak sekali kerja, teman. Nah, itu kan kalau menilai dari kacamata duniawi tidak bisa dipungkiri, teman-teman, bahwa memang si istri dan timnya itu yang benar. Tapi kalau dari sisi rohani teman-teman bisa kebalik loh. Bisa kebalik bahwa yang benar itu adalah suaminya gitu. Ya karena suami itu benar-benar mentaati perintah firman Tuhan di kitab Matius tadi 6:33 tadi. Ini cerita ini tidak jauh teman-teman seperti cerita Marta dengan Maria gitu. Jadi kalau dari sisi kacamata Tuhan, dari firman Tuhan mengatakan bahwa Maria yang banyak diam mendengarkan, mencari Tuhan dan firman Tuhan itu dianggap lebih baik loh daripada si Marta yang sampai berkeringat darah melakukan kerja-kerjaan secara fisik. Ya sama benar. Jadi kalau ditanyakan saya atau istri yang benar, ya kalau dari sisi duniawi bisa dikatakan istri saya dan timnya yang benar, ya suaminya yang salah. Kalau tapi dari sisi rohani terbalik teman-teman, suaminya yang benar, istri dan timnya yang salah gitu. Ya nggak terjadi. Makanya kalau saya pikir kalau buat saya pribadi secara rohani, ini mikir gilanya, kalau mikir gak warasnya dan mikir bodohnya. Ya jangan-jangan teman-teman apabila perusahaan saya ini sampai bankrupt gitu, sampai habis, sampai nggak bisa berputar cash flow-nya karena saya tidak mau masuk ke dalam activity ini karena saya bertahan dengan carilah dulu kerajaan Allah dan bukan saya malas-malasan, saya berjuang habis-habisan melakukan firman Tuhan gitu. Nah saya sampai berpikir jangan-jangan nanti satu titik gitu sampai yang namanya istri saya dan timnya hands up, benar-benar hands up dari hatinya. Jangan-jangan Tuhan mulai gujurin tambahannya teman-teman. Tapi tambahannya itu dalam arti kata dengan pengenalan pengertian berbeda untuk istri dan timnya itu teman-teman. Gitu. Jadi kembali lagi kapan sih Tuhan bisa mencairkan tambahannya di janji kitab Matius pasal 6:33? Apakah itu bukan tergantung dari kitanya sendiri teman-teman? Apabila iman kita sudah menyatakan seperti tadi ya, apabila kalau dari sisi suami istri kan di mata Tuhan kan satu teman. Jadi apabila istri saya dan timnya ya sudah hand up dan memang menyerahkan beban hidupnya kepada Tuhan, ya baru benar-benar firman Tuhan itu bekerja bahwa ya sekarang harus berbalik mencari Tuhan dan firman Tuhannya dulu, ya baru nanti Tuhannya akan tambahkan ini. Dan buat Tuhan cuman gitu aja udah berubah, satu jentikan aja udah berubah. Contohnya apa? Ya contohnya Nabi Musa kan membelah Laut Merah gitu. Apa sih yang dilakukan Nabi Musa gitu? Nggak ngapa-ngapain kok, nggak ngorder orang suruh sedot air atau apa gitu. Enggak,
cuma suruh angkat tongkat, tunjukkan tongkatnya, sedikan aja udah langsung kepecah sendiri, kebuka jalan. Nah jalan Tuhan itu seperti itu, di pengertian saya seperti itu teman-teman. Cuman sayangnya untuk saya nggak bisa jadikan bukti buat teman-teman karena saya belum mengalami tambahan itu teman-teman. Belum secara fisik duniawi yang mengalami tambahan itu, karena saya anggap tambahan itu bukan untuk kepentingan duniawi saya dan keluarga saya, tapi tambahan itu menjadi alat Tuhan untuk pemberitaan kebenaran firman Tuhan sampai ke ujung dunia gitu. Nah ini pengertian firmannya seperti itu teman. Mudah-mudahan pagi ini teman, dengan saya sharing seperti ini contoh yang mungkin kurang baik karena memang belum bisa saya buktikan gitu. Tapi dari iman saya ada seperti itu. Jadi kembali lagi ke temanya, langkah mana bagi pasutri yang lebih benar? Jika terkait carilah Tuhan dan firman-Nya lebih dahulu, maka hal dunia akan ditambahkan. Nah ini relatif, tergantung kita mau dari pola pikir mana. Kalau dari pola pikir duniawi, kalau cerita di saya, yang benar istri saya dan timnya. Tapi kalau dari sisi rohani, saya pikir yang benar adalah saya. Oke teman-teman, see you, bye-bye.